بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Amma ba'd. Khatul iman, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Tabayyun. Tentu dalam rangka yang pertama adalah untuk saling bersilaturahim. Dan yang kedua, kita hadir di sini tidak lain untuk saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah peringatan, ingatkanlah, kata Allah, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita hadir di sini untuk saling bertanasuh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, agar kita terbebas dari golongan orang-orang yang merugi, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan tidak kalah penting hadirnya kita di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan kita lakukan di pagi hari yang barakah ini, waktu yang kita luangkan untuk belajar dan bertafaqquh fid din, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menapaki jalan ilmu, mengorbankan waktu, tenaga untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafaqquh fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah taala. Salawat beriring salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khatul iman, yang pertama saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja berterima kasih kepada segenap pengurus DKM Masjid Tabayyun, dan juga wabil khusus Majelis Ta'lim yang selama ini diampu oleh
almarhum al-maghfur lah Dr. Kiai Haji Ahzami Sami'un Jazuli rahimahullahu taala. Dalam hal ini biasanya yang bertanggung jawab adalah Ustazah siapa? Ranti, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi ustazah ini ya. Awalnya menggerakkan, mudah-mudahan ke depan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur saya kepada Allah, dan kedua berterima kasih atas undangan yang begitu luar biasa. Ini adalah pertemuan pertama dan mudah-mudahan tidak menjadi pertemuan yang terakhir. Menjadi pertemuan yang pertama sebagai cikal bakal kita bertafaqquh fid din insyaallah taala. Dan seperti Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, kita berdoa kiranya Allah juga mengumpulkan kita sampai di jannahnya kelak insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah, saya diamanahkan untuk membawakan materi berkenaan dengan ilmu fiqh, tentang ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah sebuah kajian yang sangat besar. Kalau saya mengajar, biasanya di awal kajian itu atau di awal kuliah itu ada namanya pengantar ilmu fikih. Jadi materi yang biasanya dibawakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih. Agar apa? Agar kita bisa mengenal apa sih yang dimaksud dengan ilmu fikih itu. Selama ini mungkin sudah sangat familiar kita dengar, Bu ya, Pak. Fikih. Kalau berbicara tentang fikih, kaitannya dengan apa? Dengan wudu, dengan mandi, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dan seterusnya. Tapi apakah pembahasan fikih hanya berkenaan dengan poin-poin itu saja? Atau dia jauh lebih luas daripada itu? Oleh karenanya, izinkan saya di awal kajian ini membawakan satu tema pembahasan berkenaan dengan al-madkhal ila ilmil fiqh. Jadi pengantar masuk ke dalam pembahasan ilmu fikih. Agar kita tahu, terbuka wawasan kita tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu fikih itu, dan seperti apa para ulama di dalam menjelaskan dan menerangkan ilmu fikih. Qatal iman hafizakumullah, yang pertama, para ulama menjelaskan tarikhut tasyri' atau sejarah munculnya atau diturunkannya syariat itu dimulai dari diturunkannya wahyu yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari surah Al-Alaq sampai ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah. Salah satunya menurut para ulama yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sehingga turunnya syariat itu secara mutadarrijan, secara berkala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itu kurang lebih sekitar 23 tahun. Kurang lebih 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota apa, Ibu? Kota Madinah. Pertanyaannya, apakah ilmu fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia menjadi satu disiplin ilmu yang baru ditemukan setelah berabad-abad lamanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjelaskan ilmu fikih sebagai sebuah disiplin ilmu itu mulai dibukukan, terjadi kodifikasi itu di abad kedua Hijriah. Namun bukan berarti ilmu fikih itu secara maknanya yang luas belum ada di zaman Nabi. Cikal bakalnya itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia belum disebut sebagai ilmu apa, Pak? Ilmu fikih. Kenapa demikian? Karena dahulu para sahabat mendapatkan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenalnya sebagai sebuah kesatuan yang kita sebut dengan syariat Islam. Maka mereka tidak mengenal tafsir, tidak mengenal ilmu fikih, tidak mengenal ilmu hadis. Yang mereka fahami semuanya adalah keutuhan dari syariat Islam. Namun cikal bakal munculnya fikih itu sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu lalu kemudian dikerjakan perintah tersebut oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Apa-apa yang tidak mereka fahami, mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di saat tersebut belum terlihat perbedaan yang nyata di antara para sahabat. Kenapa? Karena masih adanya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai rujukan ketika ada permasalahan-permasalahan yang belum difahami oleh para sahabat. Kalau mereka belum mengerti tentang satu hal, maka tidak berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada Nabi yang dijadikan sebagai rujukan. Contohnya Pak, cikal bakal adanya ilmu fikih itu, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah. Ya, ini di zaman Nabi. Nabi memerintahkan dua orang ini untuk mengantarkan pesan untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berkhianat atas apa yang telah mereka sepakati. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berdua ini salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka berangkatlah dua orang ini. Di dalam perjalanan ternyata ada satu hal yang menghambat. Nah, dulu mungkin gak ada macet seperti sekarang ya. Tadi saya berangkat dari jam 8, Masya Allah, ternyata masuk tol sudah gak bergerak karena hujan dan lain sebagainya. Di zaman dulu penghalangnya apa? Wallahu alam, tidak disebutkan. Sampai akhirnya hampir habis waktu maghrib, waktu asar, mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Maka yang satu mengatakan, kita sholat asar dulu. Kenapa? Karena kalau kita menunggu sampai Bani Quraidah, asarnya akan habis. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan sesuai dengan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sehingga enggak bisa tanpa adanya uzur, salat zuhur kita kerjakan di salat asar, salat asar kita kerjakan di salat maghrib, maghrib ke isya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu salat kepada orang-orang yang beriman untuk dapat dikerjakan tepat pada waktunya. Nah, satu sahabat lagi mengatakan, kamu nggak ingat pesan Nabi itu jelas, nggak boleh salat asar kecuali kita sampai di Bani Quraidah. Maka muncullah benih-benih perbedaan pendapat bahkan di dalam memahami hadis yang sama yang diucapkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Jangan salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Namun sahabat pada saat itu sudah mulai berbeda di dalam memahaminya. Yang satu berpendapat, kan salat itu wajib dilakukan dan wajibnya itu dikerjakan di waktu yang telah ditentukan. Sehingga sekalipun perintahnya Rasulullah itu salat asarnya di Bani Quraidah, tapi Allah mewajibkan kita salat tepat pada waktunya. Maka salah seorang sahabat ini salatnya sebelum sampai di Bani Quraidah. Kenapa? Khawatir akan habis waktu apa Pak Ibu? Waktu asar. Yang satu lagi tidak mau salat. Kenapa? Berpegang teguh kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Dan ternyata benar. Sesampainya mereka di Bani Quraidah itu sudah di pertengahan waktu maghrib. Maka yang belum salat segera melakukan salat asar lalu diikuti dengan salat maghrib. Maka ketika keduanya kembali setelah menyampaikan pesan kepada Bani Quraidah, mereka menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengalami satu kendala ketika pergi menuju Bani Quraidah. Apa itu? Kata yang satu, sebelum sampai di Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Ternyata saudaraku ini, sahabatmu ya Rasulullah, dia salatnya sebelum sampai di Bani Quraidah. Sedangkan saya salatnya seperti pesanmu, yaitu di Bani Quraidah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menyalahkan keduanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun engkau yang salat sebelum sampai di Bani Quraidah, engkau mendapatkan salat tepat pada waktunya. Adapun yang satunya lagi,
yang salat asarnya di waktu maghrib setelah sampai di Bani Quraidah, dia mendapatkan pahala sunnah mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi, bahkan dibenarkan kedua-duanya. Ini satu gambaran cikal bakal munculnya ilmu fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di dalam memahami nas hadis ataupun Al-Qur'an itu segera dinetralisir dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang ilmu fikih ini. Salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah beliau di suatu pagi itu dalam keadaan junub, dan di Madinah pada saat itu sedang musim paceklik, ya, nggak ada itu air, jadi untuk minum saja mungkin susah, apatah lagi untuk mandi. Sedangkan dia dalam keadaan junub, berhadas besar. Maka Abu Hurairah mengingat apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika tidak ada air maka boleh digantikan dengan apa, Pak? Ibu? Dengan debu atau dengan tanah, ya, dengan bertayamum. Maka Abu Hurairah menggunakan logikanya, kalau hadas kecil berarti membasuh wajah dan tangan dengan debu, berarti kalau hadas besar seluruh tubuh ini dibasuh dengan apa, Pak? Dengan debu. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, fatamarraghtu katamarrughid dabbah, maka saya berputar-putar di atas tanah begitu, ya, menyeluruhkan debu ke seluruh tubuh beliau, karena beliau berpikir kalau tayamum itu hanya membasuh wajah dan tangan, karena itu hadas kecil, berarti hadas besar seperti mandi, yaitu mandi tanah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beliau, Nabi bertanya, "Aina anta ya Abu Hurairah?" Kamu kemana tadi pagi wahai Hurairah? Saya enggak kelihatan kamu di masjid tadi. Jadi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjadi imam, beliau akan membalikkan badannya ke arah makmum. Salah satu fungsinya apa? Untuk mengecek siapa di antara kalangan sahabatnya yang tidak hadir. Ternyata di pagi itu beliau tidak mendapati Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina anta ya Abu Hurairah?" Di mana engkau tadi pagi wahai Hurairah? Maka kata Abu Hurairah, "Tadi pagi saya dalam keadaan junub ya Rasulullah, dan saya tidak menemukan air untuk mandi." Lalu apa yang kau lakukan? Dia katakan, fatamarraghtu katamarrughid dabbah, saya berguling-guling di atas tanah sebagai pengganti dari air ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tersenyum melihat jawaban Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Hurairah, sesungguhnya cukup untukmu melakukan ini dan itu." Jadi mengisyaratkan untuk hanya bertayamum sebagai pengganti dari mandi ketika tidak ada air. Jadi cukup bertayamum dalam keadaan yang sementara sampai ketemu dengan air. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan sebenarnya ilmu fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh kejadian tersebut difahami oleh para sahabat sebagai keutuhan dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ketika khususnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat kekuasaan umat Islam itu semakin meluas, masuk ke daratan Syam, Suria, Jordan, mana lagi Pak? Palestina, bahkan sudah masuk ke daratan Mesir, bahkan sudah masuk ke daratan saat ini yang kita kenal dengan Turki. Kekuasaan yang begitu besar. Di bagian timur, kekuasaan umat Islam sudah masuk ke daratan-daratan yang dikuasai oleh Persia, yang menjadikan umat Islam itu semakin besar. Dan dampaknya apa? Terjadi imtizaj, kata para ulama, percampuran antara orang Arab dengan orang apa Pak? Bu? Orang non-Arab. Ketika bercampur antara orang Arab dengan orang non-Arab, kalau orang-orang Arab tempo dulu, mereka ketika membaca Al-Quran minimal itu menggunakan bahasa ibunya, sehingga sebagian besar maknanya itu bisa difahami. Mereka dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa fahami dengan baik, minimal makna secara tekstualnya. Tapi orang-orang yang tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab, maka ini menyulitkan mereka di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka mulai saat itu kebutuhan terhadap ilmu fikih semakin diperlukan oleh orang-orang Islam yang baru saja memeluk al-Islam, dijelaskan dan seterusnya. Maka di awal abad kedua Hijriah itu muncullah ilmu fikih yang kemudian diawali dengan kemunculan ulama al-madzahib yang kita kenal. Di Basrah atau di Kufah secara khusus ada kita sebut dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian di Madinah kita kenal ada yang disebut dengan madhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian ada juga Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik, yang sebagian besar masyarakat Indonesia bermadhab dengan madhabnya beliau. Kemudian ada juga di Baghdad itu seorang imam yang kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang ini yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya al-madzahib al-arba'ah di dalam ilmu fikih. Sebenarnya kajian ini membutuhkan 2 SKS ya. Pengantar ilmu fikih ini kalau saya ajar di kampus itu 2 SKS dan 2 semester. Tapi ini saya kasih waktu cuma 1 jam ini, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan seluruhnya. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah. Sejak awal tahun atau abad kedua Hijriah itu, ketika terjadi kodifikasi, pembukuan dan pemilahan antara satu ilmu dan ilmu lainnya, tujuannya adalah untuk semakin fokus di dalam memberikan jawaban kepada kebutuhan umat. Maka dipilahlah antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Salah satunya apa? Ilmu fikih yang insya Allah akan kita jelaskan. Ilmu fikih, Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah, para ulama mengatakan dia bermakna secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Apa itu fikih secara etimologi, secara bahasa? Fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, pemahaman. Atau sebagian ulama lebih mendetailkan lagi dengan mengatakan al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar faham, tetapi faham yang apa Pak? Yang mendalam. Contohnya begini, dalam bahasa Arab saya mengatakan qara'tul kitaba wa fahimtuhu. Saya membaca buku kemudian saya memahaminya. Nah, sebagian ulama menyatakan dia belum dikatakan sebagai orang yang faqih. Kenapa? Karena dia hanya faham untuk dirinya sendiri. Tapi kalau diminta, coba kamu jelaskan apa yang kamu pahami. Sebagian orang hanya bisa memahami untuk dirinya, tapi belum mampu untuk menjelaskan secara detail. Fikih itu kata para ulama adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi contohnya saya katakan qara'tul kitaba wa fahimtuhu thumma faqihtuhu. Artinya saya sudah membacanya berulang-ulang. Saya membaca buku, kemudian saya mengulanginya, memahaminya, kemudian saya mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam inilah yang disebut secara etimologi dengan al-fiqhu. Makanya di dalam Al-Quran kita dapati ketika Nabi Musa alaihi salam itu akan berjumpa dengan siapa Pak? Ibu? Fir'aun. Maka ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Doa yang sering kita baca, khususnya di awal ketika ingin berbicara atau menyampaikan sesuatu. Apa doanya Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Apa Pak? Ibu? Yafqahu qawli. Ada kata fikih atau tidak Pak? Ibu? Ada. Yafqahu asal katanya dari kata yang sama dengan fikih. Nabi Musa alaihissalam ketika akan bertemu dengan Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena orang yang memiliki dada yang lapang, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan-ikatan dari lisanku. Agar apa? Agar mudah di dalam menyampaikan sesuatu, agar apa yang disampaikan itu bisa didengar, kemudian difahami, diterima. Nah, kata para ulama at-tafsir, kenapa Nabi Musa berdoa dengan doa ini? Salah satunya
Karena Nabi Musa memiliki lidah yang, mohon maaf, agak cadel begitu. Salah satunya kenapa lidahnya agak cadel? Kisahnya jauh ketika Fir'aun itu akan membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Lalu kemudian Asiyah yang merupakan istri dari Fir'aun itu ingin mengambil Musa yang kecil ini untuk dijadikan sebagai anak angkat. Maka sebelum permintaan itu diterima oleh Fir'aun, Fir'aun ingin menguji Nabi Musa itu. Dengan apa? Dengan memberikan ke depannya, yang pertama adalah susu, yang satu lagi adalah bara api. Kalau dia mengambil susu, maka pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi pada saat itu Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa yang masih bayi untuk mengambil api tersebut. Dan kemudian dimasukkan ke dalam lidahnya, dan panas bara api itu yang mempengaruhi lisannya Nabi Musa hingga beliau dewasa. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan-ikatan yang ada di lisan beliau. Agar apa? Yafqahu qauli, agar perkataanku difahami. Nah, ini yang kita sebut fikih itu secara bahasa maknanya apa, Pak? Al-fahmu atau al-fahmud daqiq. Pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Apa dalilnya? Salah satunya ayat tadi yang mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan hal tersebut. Ketika Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika menginginkan kebaikan kepada hambanya, Pak, Ibu, Allah tidak memberikan harta yang banyak. Karena banyaknya harta itu bukan merupakan ukuran kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah tidak memberikan jabatan yang tinggi, kedudukan yang luar biasa yang dia idam-idamkan, tidak. Karena kedudukan, jabatan itu bukan ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, apa yang Allah berikan? Yufaqihu fid din. Allah berikan pemahaman yang mendalam akan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia faham terhadap agama Allah. Karena orang yang faham terhadap agama Allah, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia seorang anak, dia menjadi anak yang berbakti karena dia faham agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang suami, dia menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia faham agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang istri, dia menjadi istri yang salihah, taat kepada suaminya. Kenapa? Karena dia faham agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik, yang akan mengayomi rakyatnya, yang akan mengasihi rakyatnya. Kenapa? Karena dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Sehingga kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah berikan pemahaman yang mendalam akan urusan agamanya. Dari ayat dan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa fikih secara etimologi, fikih secara bahasa, maknanya apa tadi, Pak, Ibu? Al-fahmu atau al-fahmud daqiq. Pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Sampai sini paham, Pak, Ibu? Insyaallah. Yang kedua, secara terminologi, secara istilahi, secara syar'i, apa sih yang disebut dengan ilmu fikih itu? Maka para ulama mendefinisikan, tentu dengan definisi yang beragam. Kalau kita baca definisinya dalam madhab Hanafi itu berbeda, dalam madhab Maliki berbeda, dalam madhab Syafi'i berbeda, dalam madhabnya Hambali berbeda. Tapi saya coba pilihkan yang menurut para ulama dia adalah definisi yang mukhtar, definisi yang kamil, yang menyeluruh, meliputi seluruh definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi. Apa definisinya? Kata para ulama, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati minal adillati at-tafsiliyah. Bisa dihafal atau tidak, Pak, Ibu? Masya Allah. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah
al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ada 7 kata. Ini kalau Bapak dan Ibu sekalian hafal definisi ini, mulai dari jenjang SMP, SMA, S1, S2, S3 sudah nggak perlu ngafal lagi, karena definisinya sama ini. Ini definisi yang paling lengkap, yang paling menyeluruh. Apa itu? Yang pertama, kata para ulama, fikih itu adalah al-ilmu. Dia adalah sebuah disiplin ilmu. Selayaknya ilmu, dia diajarkan dan dipelajari. Nah, salah satu metode dalam mempelajari ilmu fikih seperti ini. Bisa dalam bentuk talaqi, bisa dalam bentuk duduk di kelas dan seterusnya. Beragam metodenya, tetapi dia adalah ilmu yang dipelajari dan diajarkan. Al-ilmu yang pertama. Ilmu tentang apa? Karena ilmu itu banyak. Maka para ulama memberikan batasan di dalam definisi itu. Fikih itu adalah ilmu bil ahkam, ilmu tentang hukum-hukum. Jadi yang dipelajari dalam fikih itu hanya berkenaan dengan apa, Pak? Hukum-hukum saja. Ini hukumnya apa? Halal. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Wajib. Ini hukumnya apa? Makruh. Ini hukumnya haram, maka harus ditinggalkan. Nah, ini kajian tentang fikih. Hukum itu banyak, Pak. Ada hukum buatan Allah, ada hukum juga buatan manusia. Contohnya, mungkin Bapak di sini dan Ibu ada yang kuliahnya di Fakultas Hukum. Saya kalau tidak salah ketika dulu belajar mengambil SHI itu, Sarjana Hukum Islam, salah satu mata kuliahnya tentang hukum di Indonesia. Kalau tidak salah, KUHP yang kita gunakan itu masih merujuk kepada kitab undang-undang hukum yang dibuat oleh Belanda. Benar atau tidak, Pak? Benar ya? Kitab hukumnya kalau tidak salah apa? BW begitu ya? Kalau tidak salah. Panjangannya apa saya juga sudah lupa. Ini ada Bapak dari UGM, Masya Allah ya. Apakah itu yang dipelajari? Tentu tidak. Karena itu hukum buatan manusia. Adapun fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum. Yang ketiga apa? Asy-syar'iyyah. Jadi yang kita pelajari adalah hukum-hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Hukum yang diturunkan oleh asy-syari'. Siapa itu asy-syari'? Yang maha menurunkan syariat, yaitu hukum yang berkenaan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dibatasi lagi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i. Ternyata hukum syar'i juga banyak, Pak ya. Kalau kita bicara tentang keyakinan kita, Allah itu esa. Allah Subhanahu tabarak wa ta'ala itu maha menciptakan. Apa hukumnya meyakini bahwa Allah itu esa, Pak? Hukumnya apa, Pak? Wajib. Itu keimanan kita. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa hukumnya meyakini Allah itu yang berhak disembah, yang lain tidak berhak disembah? Hukumnya apa, Pak, Ibu? Wajib. Jadi kalau kita sebut wajib, ini sunnah, ini mandub dan lain sebagainya, ini sedang berbicara tentang hukum. Tapi apakah itu masuk ke dalam ranah pembahasan ilmu fikih? Jawabannya tidak. Itu masuknya di dalam pembahasan ilmu tauhid, ilmu aqidah. Maka dibatasi lagi definisinya oleh para ulama. Dia adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, yang sifatnya aplikatif. Bukan berkenaan dengan keyakinan, tetapi berkenaan dengan amal. Itulah fikih. Jadi kalau hal-hal yang berkenaan dengan hukum yang berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, walaupun ada kaitannya, seluruh ilmu syar'i itu berkaitan, tafsirnya, tauhidnya, ya, hadisnya dan lain sebagainya, semuanya berkaitan. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada definisi ilmu fikih, maka sesungguhnya itu dibahas pada disiplin ilmu yang lain. Adapun ilmu fikih itu mempelajari tentang apa tadi, Pak? Ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i al-amali, yang sifatnya itu aplikatif, sifatnya itu diamalkan, dipraktekkan. Makanya kalau kita lihat dari bab yang pertama berkenaan dengan babut tarah sampai bab yang terakhir yaitu berkenaan dengan bab tentang al-jihad, semuanya adalah amalan yang kita lakukan. Contohnya begini, apa hukumnya berwudu ketika kita akan sholat? Hukumnya apa, Pak? Wudu itu wajib.
Kalau kita tidak wudu, sah atau tidak salat kita, Pak, Ibu? Tidak sah. Kalau seandainya kita hanya meyakini wudu itu wajib tanpa kita lakukan, kira-kira kewajibannya gugur atau tidak, Pak? Gugur atau tidak, Pak? Tidak gugur. Sampai kita berwudu baru kewajiban itu menjadi gugur. Apa hukumnya salat 5 waktu, Pak, Ibu? Wajib. Apakah cukup kita meyakini kewajiban salat 5 waktu itu sehari dan semalam? Tidak cukup. Sampai kapan kewajiban itu menjadi gugur? Sampai kita mengerjakan salat. Ini yang disebut oleh para ulama ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang diamalkan, yang dipraktikkan. Makanya semuanya tentang puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan, tentu bagi orang-orang yang mendapati kewajiban tersebut. Tetapi yang ingin kita garis bawahi, kewajiban itu akan gugur kapan? Ketika seseorang melakukannya. Kalau hanya diyakini, maka tidak menjadi gugur sampai dia mengerjakannya. Itulah ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang amali, yang diamalkan, yang dipraktikkan. Adapun hukum-hukum syar'i yang diyakini, diimani, itu ranahnya adalah ilmu tauhid, itu adalahnya ilmu akidah. Sampai sini paham, Pak, Ibu? Baik. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyah, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i al-amali, yang diamalkan, yang dipraktekkan. Baik. Kemudian kata para ulama, hukum-hukum syar'i ini dari mana didapatkan? Kok kita bisa bilang salat itu hukumnya wajib, dari mana, Bu? Kita bisa bilang bahwa contohnya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, dari mana, Pak? Dari dalil, dari sumber hukum. Seperti ketika kita mengatakan mengambil barang orang lain dengan sengaja tanpa seizin pemiliknya, maka itu hukumnya tidak boleh karena melanggar KUHP nomor sekian. Dia memiliki landasan ketika mengatakan ini tidak boleh dan ini boleh. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia saja memiliki landasan, maka tentu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih lagi membutuhkan landasan. Maka kata para ulama, hukum-hukum syar'i yang kita amalkan itu sesungguhnya kita ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Al-muktasabah minal adillah at-tafsiliyah, yang diambil, diadopsi, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, di dalam fikih, apa sih yang disebut dengan dalil-dalil yang terperinci? Kata para ulama, dalil yang terperinci itu banyak, tapi yang disepakati itu ada 4. Yang disepakati itu ada berapa, Pak, Ibu? Ada 4. Apa dalil-dalil yang terperinci yang disepakati, yang dijadikan sebagai landasan di dalam ilmu fikih ketika menentukan sebuah hukum ini wajib, ini sunnah, ini makruh, dan seterusnya? Ada 4 kata para ulama. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi ketika mengatakan sebuah hukum, ditanya apa dasarnya, apa dalilnya, apa landasannya, maka rujukan utamanya itu adalah apa, Pak? Al-Quran. Yang kedua, landasannya adalah As-Sunnah. Kalau sekiranya dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, maka yang menjadi perincinya, penjelasnya adalah As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, dalil yang disepakati itu apa? Yang disebut dengan al-ijma', konsensus para ulama terhadap sebuah hukum. Dan yang keempat yang disepakati itu adalah al-qiyas, mengqiyaskan satu hukum yang tidak memiliki dalil kepada hukum yang lain yang memiliki dalil dengan al-illah, dengan satu alasan yang menyatukan keduanya. Nanti kita jelaskan satu persatu insyaallah ta'ala. Baik. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, 4 landasan yang dijadikan sebagai dalil yang terperinci, sebagai landasan di dalam menghadirkan sebuah hukum di dalam ilmu fikih. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i, yang aplikatif, yang diamalkan, yang diambil hukum tersebut dari dalil-dalil terperinci. Apa saja dalil yang terperinci tadi, Pak? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Masya Allah.
Ini kalau selesai kita belajar langsung dapat gelar S1 nih Pak Ibu ya. Insyaallah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berkenaan dengan Al-Qur'an. Apa dalil yang disebut dengan dalil Al-Qur'an itu? Al-Qur'an kata para ulama adalah merupakan kalamullah. Dia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu bukan sabda Nabi, Al-Qur'an itu bukan perkataan Jibril, tetapi dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu disebutkan definisinya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Padahal kan kita semua tahu yang namanya Al-Qur'an diturunkannya kepada siapa, Pak? Nabi Muhammad. Ternyata para ulama ketika mendefinisikan hal tersebut untuk menafikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Karena ada orang yang berpendapat, Pak, mengaku muslim, mengaku orang Islam, tapi menyatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya diturunkannya itu bukan kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan diturunkannya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Jibril berkhianat, seharusnya kepada Ali, tapi diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini tuduhan yang mengada-ngada. Sehingga di dalam definisi ketika ditanya apa itu Al-Qur'an, para ulama menjelaskan dengan detail. Dia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada yang lain. Biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Jibril itu sebagai perantara untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil lughatil arabiyyah, dia menggunakan bahasa Arab. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, yang menggunakan selain daripada bahasa Arab tidak disebut dengan Al-Qur'an. Sehingga secara hukum memegangnya, membacanya juga berbeda. Yang disebut dengan mushaf, yang disebut dengan Al-Qur'an, yaitu dia menggunakan bahasa Arab. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau pernah melihat ada terjemahan Holy Al-Quran begitu ya, yang hanya dalam bentuk terjemahannya saja, tidak ada tulisan Arabnya, terjemahannya saja, dicetak dalam jumlah yang banyak, disebarkan di negara-negara yang memiliki penduduk non-muslim, di Eropa, di Amerika. Lalu kemudian ada yang pernah bertanya, Ustaz, itu nggak apa-apa dipegang oleh mereka? Ya nggak apa-apa, karena itu bukan Al-Quran yang seperti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah terjemahan dari Al-Quran. Adapun Al-Quran sendiri, dia memiliki hukum yang khusus. Tidak boleh menyentuhnya kecuali illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Maka diperintahkan ketika kita menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Itulah juga mengapa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu melarang kaum muslimin ketika akan berperang ke negeri-negeri orang kafir itu membawa mushaf. Apa alasan Utsman bin Affan melarang mereka membawa mushaf? Agar kiranya seandainya la samahallah mereka kalah, Al-Quran itu tidak direbut oleh orang-orang kafir dan dinistakan oleh mereka. Adapun kalau sudah dalam bentuk terjemahan, apatah lagi tulisannya sudah dalam bentuk tulisan Latin, ada apa ya Bu ya? Jenis Al-Quran untuk membantu kita membaca, ditulisnya dalam huruf Latin begitu Pak Ibu. Nah, maka itu tidak memiliki hukum Quran. Yang namanya Al-Quran tadi, dia firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian apalagi definisi Al-Quran? Al-mu'jiz, dia adalah mu'jizah. Apa arti mukjizat itu? Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh orang lain. Kalau bisa didatangkan oleh orang lain, dia tidak disebut dengan mukjizat. Namanya mukjizat itu adalah yu'jizun nas an ya'ti bimithlihi. Dia menjadikan manusia tidak berdaya, tidak mampu untuk mendatangkan hal yang semisalnya. Makanya ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, salah satunya apa? Dalam bentuk tongkat. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang ketika dipukulkan di laut kemudian laut merah itu menjadi terbelah. Disebut dengan mukjizah karena pada saat itu tidak ada satupun yang dapat mendatangkan hal yang sama.
Kalau ada orang yang bisa melakukan hal yang sama, maka hal tersebut tidak disebut sebagai mukjizat. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bisa makan beling. Ada istilahnya apa? Kuda lumping ya. Apalagi debus dan seterusnya. Tidak disebut dengan mukjizat. Kenapa? Karena orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Walaupun itu dia melakukannya dengan bantuan siapa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia tidak disebut dengan mukjizat karena orang yang lain bisa mendatangkan hal yang sama. Al-Quran menjadi mukjizat karena tidak ada seorang pun dari kalangan Arab pada saat itu di mana mereka hidup dengan sangat mengeluk-elukan tata bahasa yang begitu tinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan. Kata Allah, coba datangkan 10 surah yang semisal. Tidak ada yang mampu. Kalau tidak bisa, kata Allah, datangkan 1 surah. Tidak ada yang mampu. Kalau tidak bisa, datangkan 1 ayat yang semisal. Tidak ada seorang pun yang mampu. Maka Al-Quran menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang kalau ingin mencoba membuat seperti Al-Quran, itu pasti ketahuan. Dulu ada seorang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku sebagai Nabi. Bahkan dia katakan, saya juga mendapatkan wahyu seperti halnya Muhammad mendapatkan wahyu, saya juga mendapatkan wahyu. Lalu ketika ditanya, apa surah yang diturunkan? Maka dia ingin membuat semisal dengan Al-Quran. Dia katakan, saya juga mendapat 1 surah namanya surah Al-Fil namanya Pak. Surah apa Pak? Al-Fil. Apa artinya Al-Fil Pak? Ibu? Gajah. Kalau Al-Fil dalam Al-Quran kan redaksinya luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi redaksi Al-Fil yang dia dapatkan berbeda. Itu mirip pelajaran anak TK, begitu ya. Apa dia katakan? Al-fil wa ma adraka mal fil hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Jadi gajah, dan apa yang engkau ketahui tentang gajah? Hewan yang besar memiliki belalai yang panjang. Itu kan kayak ada pelajaran anak TK kan. Jadi orang yang mendengar itu bisa langsung menghukumi ini Al-Quran ataupun ini bukan Al-Quran. Dari mana? Dari makna yang terkandung. Sehingga kata para ulama, Al-Quran itu dia merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, dan dia adalah merupakan mukjizah. Kemudian apa? Al-muta'abbad bitilawatihi, dengan membacanya kita bisa beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Kita bisa beribadah dengan membacanya di dalam salat. Dan ini yang membedakan antara Al-Quran dan hadis. Hadis kalau kita baca dapat pahala atau tidak Pak Ibu? Dapat pahala. Tapi kita tidak bisa membawanya di dalam ibadah salat kita. Gak bisa kan? Allahu Akbar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jadi batal salatnya. Tapi Al-Quran ketika kita membacanya, kita bisa beribadah. Maksudnya apa? Bisa membaca di dalam salat kita. Kemudian kata para ulama, al-manqul ilaina bitawatur, bahwa Al-Quran itu diriwayatkan, disampaikan kepada kita dengan jalur periwayatan yang paling kuat. Jalur periwayatan yang paling kuat. Jadi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kalau kita sandingkan dengan hadis Bapak dan Ibu sekalian, sebuah hadis dihukumi sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir kata para ulama adalah hadis yang paling tertinggi derajat periwayatannya. Sehingga kalau dikatakan hadis ini hadis mutawatir, itu nggak perlu lagi ditanya ini sahih atau hasan atau dhaif. Karena kalau dia sudah mutawatir berarti dia pada level yang tertinggi dalam periwayatan. Dan syarat untuk mendapatkan hadis itu mutawatir itu sangat sulit. Karena kata Imam Bukhari, dalam syaratnya Imam Bukhari itu minimal pada setiap level periwayatan ada 10 orang yang meriwayatkan. Minimal dari mulai Rasul, dari sahabat Nabi sampai kepada yang terakhir, contohnya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Dan itu sangat sulit. Mayoritas hadis yang kita dapatkan saat ini adalah hadis yang sifatnya ahad
Apa itu hadis ahad? Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Dari hadis ahad inilah kemudian dibagi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Adapun hadis mutawatir dia berada pada tingkat yang tertinggi. Sehingga kalau kita katakan ini hadis mutawatir, tidak perlu lagi ditanya. Kenapa? Karena jalur periwayatannya adalah jalur periwayatan yang terkuat. Kata para ulama, Al-Quran itu diriwayatkan mulai dari diturunkan sampai kepada kita, bahkan sampai hari kiamat, dia melalui jalur-jalur yang mutawatir. Bahkan Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu akan berada seperti yang diturunkan. Allah sendiri yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau kitab-kitab yang lain itu banyak koreksi, banyak revisi, bahkan banyak perbedaan, Al-Quran adalah kitab yang original yang akan Allah jaga hal tersebut sampai hari kiamat. Kemudian kata para ulama, Al-Quran itu adalah al-muftataha bi suratil Fatihah wal mukhtatama bi suratin Nas, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah apa? Surah An-Nas. Itu definisi dari Al-Quran. Kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bil lugha al-arabiyyah al-mu'jiz al-manqul ilayna bit tawatur al-muta'abbad bi tilawatihi al-muftataha bi suratil Fatihah wal mukhtatama bi suratin Nas. Itulah Al-Quran yang merupakan dalil yang pertama di dalam ilmu fikih. Yang kedua yang menjadi landasan ilmu fikih tadi kita sebut apa Pak? As-sunnah atau al-hadith. Apa itu as-sunnah atau al-hadith? Kata para ulama, hadith itu atau sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Ini penting ini. Karena sebagian orang hanya menyatakan sunnah itu atau hadis itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi atau apa yang dilakukan oleh Nabi. Ternyata sunnah itu cakupannya jauh lebih luas. Yang disebut dengan sunnah apa? Setiap apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama meliputi min qaulin, dari ucapan beliau. Makanya sering kita dengar ada namanya hadis qauli atau sunnah qauliyah. Sunnah berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya Pak Ibu? Ini kan Bapak dan Ibu ngajinya sudah lama kan? Coba salah satu hadisnya apa? Perkataan Nabi yang paling masyhur, yang paling dihafal itu. Innamal a'malu binniyah. Hafal semua ini Pak. Ini yang disebut dengan hadis qauli, sunnah qauliyah, karena dia diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cakupan sunnah yang pertama. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi berdasarkan apa? Qauli, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya banyak sekali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, dan seterusnya. Apa-apa yang disabdakan oleh Nabi biasanya tandanya adalah qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda ini dan itu. Ini cakupan sunnah yang pertama yang dijadikan sebagai landasan di dalam ilmu fikih. Yang kedua, cakupan sunnah itu adalah au fi'lin, atau apa-apa yang diperbuat, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan itu disaksikan oleh sahabat, lalu mereka mencontohnya, mengikutinya. Maka hal tersebut dikatakan sunnah fi'liyah. Sunnah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam hadis berwudu. Hadis berwudu yang paling lengkap itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Humran. Humran ini siapa? Humran itu Maula Uthman, pesuruhnya, pembantunya Uthman bin Affan. Suatu ketika kata Humran ini, Maula Uthman, da'a Uthman biwudu. Uthman itu meminta saya untuk mendatangkan wudu. Apa itu wudu? Seember air untuk berwudu. Maka ketika dihadapkan kepada Uthman ibnu Affan, apa yang beliau lakukan? Disebutkan, beliau mengucapkan bismillah, lalu membasuh tangannya sebanyak 3 kali.
membersihkan sambil menyela-nyela sebanyak 3 kali. Kemudian tamadmada, beliau berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan air. Wastansyaqa wastanthar, kemudian memasukkan air sampai ke pangkal hidung. Jadi kata beliau, membasuh hidung itu bukan hanya di bagian luar, tapi dari hadis ini, hadis yang paling lengkap menjelaskan tentang wuduknya Nabi, ketika membasuh hidung itu adalah istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Menghirup air sampai ke pangkal hidung. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istinthar, mengeluarkannya. Menghirup sampai pangkal hidung, kemudian mengeluarkannya. Dan ini Masya Allah manfaatnya luar biasa. Salah satunya terapi untuk menghilangkan apa Pak penyakit ini? Sinus begitu ya, flu dan seterusnya. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai lengannya atau sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kepalanya dan telinganya sebanyak 1 kali. Kemudian membasuh kakinya sebanyak 3 kali. Lalu di akhir hadis tersebut apa kata Utsman? Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya saya. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini sifatnya apa Pak? Fi'liyah, merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Dalam ibadah haji, Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau mau haji niat dulu berihram begini dan begitu. Tapi apa kata Nabi? "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji. Dari mana itu? Dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka ketika kita merujuk kepada dalil-dalil yang disaksikan oleh sahabat, kita mengikutinya, maka kita sedang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kategori sunnah yang kedua. Sunnah fi'liyah, sunnah yang berdasar kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah hanya berhenti sampai di situ, perkataan dan perbuatan? Jawabannya tidak. Ada yang ketiga, yaitu apa? Namanya sunnah takririyah atau takririn. Apa itu takririyah? Apa-apa yang telah disepakati oleh Nabi, apa-apa yang telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sudah dilakukan setelah itu atau yang belum beliau lakukan namun sudah disetujui, maka ini juga masuk ke dalam kategori sunnah. Contohnya apa Pak? Contohnya puasa di bulan Ashura, di bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ketika beliau berhijrah ke Madinah, maka ada yang mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari yang sama. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau datang waktu berikutnya, tahun berikutnya, kita akan berpuasa di tanggal 9 dan 10. Untuk apa? Menyelisihi puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Tapi belum lagi tahun tersebut tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah. Apa hukum berpuasa di tanggal 9 padahal Nabi saja belum melakukannya? Maka disebut sebagai puasa sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah takririyah. Sekalipun dia belum dilakukan oleh Nabi, tapi telah dicanangkan, tapi telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Maka ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan puasa sunnah. Sunnah apa namanya Pak? Sunnah takririyah, sesuatu yang telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dikategorikan sunnah itu namanya sunnah wasfiyah. Sunnah berdasarkan apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah wasfiyah ini kata para ulama dibagi juga menjadi 2. Ada sifat khalqi, ada sifat khuluqi. Apa itu sifat khalqi? Sifat fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bagaimana? Kalau kita baca di dalam kitab hadis yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, itu dijelaskan bagaimana postur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika berbicara tentang rambutnya Nabi. Rambut Nabi itu tidak terlalu lurus seperti kebanyakan orang Asia,
mohon maaf, orang Chinese dan lain sebagainya yang lurus sekali. Rasulullah juga rambutnya itu tidak keriting seperti orang Afrika, tetapi berada di pertengahan, bergelombang rambutnya, hitam pekat. Kadang-kadang beliau memanjangkannya bahkan sampai menyentuh syahmatul udhun, kadang-kadang beliau memanjangkannya sampai menyentuh bagian pundak beliau, kadang-kadang beliau mencukur habis rambutnya, sehingga kalau orang mengikuti bentuk rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda petik gaya rambutnya beliau, dengan tujuan mengikuti sunnah beliau, maka kata para ulama ini masuk ke dalam kategori sunnah. Saya dulu ketika belajar di Madinah, Pak, pernah duduk di majelisnya namanya Syekh Muhammad bin Mukhtar Syinqiti, hafizahullah ta'ala. Beliau pada saat itu masih umur sekitar 40-an, tetapi keilmuannya luar biasa. Beliau dijuluki sebagai faqihul mamlakah, orang yang paling faqih, paling mengerti tentang fikih di Saudi Arabia, padahal umurnya masih 40 tahun. Ketika saya sedang duduk di baris kedua atau ketiga pada saat itu, beliau kemudian membalikkan simaknya begitu ya, dan ternyata rambutnya itu agak panjang sampai ke pundak. Mungkin sebagian orang kalau lihat, ini kiai kok gondrong, syekh kok gondrong ya. Padahal kalau kita telaah, beliau sedang mempraktekkan salah satu sunnah pada saat itu. Beliau memanjangkan rambut dengan niat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ini niatnya, maka hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena mengikuti salah satu sifat rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ini jangan dijadikan sebagai pembenaran. Sunnah Nabi itu banyak, bukan hanya rambut. Ya, berlaku baik, senyum, bersilaturahim. Sunnahnya banyak. Ini ada orang, mohon maaf, pakai anting penuh di telinganya, tatoan, rambutnya panjang. Lalu kita tanya, kenapa rambutnya panjang? Oh, ngikutin sunnah, ya, ngikutin sunnah. Tidak demikian. Jadi dia juga sesuai dengan keadaan dan kultur budaya masing-masing. Namun yang ingin kita jelaskan, kalau seseorang mengikuti bahkan pada keadaan-keadaan seperti itu, dan itu ada rujukan kepada Nabi, maka masuk juga dalam kategori as-sunnah. Contoh yang lain, menggunakan cincin, Pak. Sebagian ulama menyatakan itu adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa? Cincin. Walaupun Nabi menggunakan cincin dengan tujuan apa? Nabi menggunakan cincin itu untuk dijadikan sebagai stempel. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menulis dan tidak membaca, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat ke negeri-negeri seberang itu sebagai tanda bahwa surat ini benar dari beliau, beliau membuat satu stempel yang terbuat di atas cincinnya, bertuliskan Muhammad Rasulullah, yang sekarang dikaitkan dengan lambang apa Pak? ISIS begitu ya, atau ISIS begitu ya. Itu adalah gambar stempelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan berarti pakai cincin itu enggak sunnah. Kenapa? Karena Nabi menggunakannya itu dengan tujuan tadi. Sebagian yang lain menyatakan sunnah. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita ikuti, maka itu bernilai apa Pak? Sunnah. Dari pengertian ini, setiap apa-apa yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masuk ke dalam kategori sunnah. Yaitu apa? Min qaulin, meliputi perkataan beliau. Yang kedua, au fi'lin, perbuatan beliau. Yang ketiga, au taqririn, ketetapan beliau. Dan yang keempat adalah au wasfin, sifat-sifat yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, baik sifat fisiklinya beliau maupun sifat-sifat behavior, kebiasaan-kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-ijma' sebagai landasan ilmu fikih, yaitu apa? Konsensus para ulama terhadap sebuah hukum. Contohnya apa Pak? Penulisan mushaf. Di zaman Nabi belum ada mushaf seperti yang kita hadirkan ini. Namun dia telah rampung ditulis kemudian dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Apa hukumnya ini? Hukum menulis mushaf, hukum kemudian membukukan mushaf, belum ada dalil yang kemudian kita dapati di zaman Nabi. Ternyata terjadi konsensus
kesepakatan para ulama yang menyatakan ini memberikan manfaat dan dibolehkan di dalam al-Islam. Maka dia juga menjadi landasan di dalam ilmu fikih. Yang terakhir adalah al-qiyas. Apa itu al-qiyas? Mengqiyaskan satu hukum yang tidak ada dalilnya kepada hukum yang memiliki dalil dengan alasan yang menyatukannya. Contoh, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kalau kita cari dalilnya di dalam sunnah Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras. Nggak ada dalil. Nggak pernah Rasulullah katakan keluarkan 1 sa' dari beras. Nggak ada. Dari jagung nggak ada. Lalu kenapa kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan apa Pak Ibu? Beras. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas. Mengqiyaskan beras yang tidak ada dalilnya kepada hukum kurma, kepada hukum gandum yang ada dalilnya, dengan alasan yang menyatukan keduanya. Apa alasan yang menyatukan keduanya? Sama-sama makanan pokok. Kalau di Arab makanan pokoknya gandum, makan pokoknya adalah kurma, maka di Indonesia makanan pokoknya apa Pak? Beras. Di Madura makanan pokoknya apa Pak Ibu? Jagung contohnya, dan seterusnya. Maka kita mengatakan itu boleh dikeluarkan dengan menggunakan beras. Apa dalilnya? Cari Al-Quran nggak akan ada. Cari di dalam sunnah nggak akan ada juga. Cari di dalam ijma' juga tidak ada. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yang keempat, yaitu apa Pak? Qiyas. Maka 4 dalil ini adalah 4 landasan di dalam ilmu fikih, yaitu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Inilah sedikit pengantar ilmu fikih yang bisa kita sampaikan. Pada akhirnya ilmu fikih secara bahasa artinya adalah apa tadi Pak? Al-fahmu atau al-fahmud daqiq, pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Adapun secara istilah, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang diamalkan, yang diambil dalilnya itu dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Bisa difahami insyaAllah? Nah, sudah lulus 1 semester ini insyaAllah. Tapi ini Bapak dan Ibu sekalian, sedikit pengantar dalam memperkenalkan ilmu fikih, bagaimana sejarah berkembangnya mulai dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia menjadi sebuah ilmu yang tersendiri di awal abad kedua Hijriah. Maka para ulama mendefinisikan dengan definisi tersebut, mudah-mudahan memberikan satu pencerahan kepada kita ketika kemudian mempelajari ilmu fikih, bahwa ketika mempelajari ilmu fikih, inilah poin-poin yang sedang kita bahas, dan inilah yang insya Allah akan menjadikan satu tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan akhirnya apa? Apa-apa? Apa sikap kita? Baik. Baik. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah.
Tentu kalau berbicara tentang pemimpin ideal, maka yang dijadikan sebagai qudwah hasanah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikannya sebagai uswah dalam seluruh lini kehidupan kita. Bukan saja dalam bab ibadah, tapi Rasulullah itu menjadi contoh di dalam keluarga. Rasulullah menjadi contoh dalam bab muamalah, berniaga. Rasulullah menjadi contoh juga dalam bab perniagaan dan juga kepemimpinan, kata para ulama. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya orang yang dianggap layak menjadi pemimpin itu adalah dia yang memiliki dua kriteria. Seperti yang Allah firmankan ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian membantu ada beberapa orang wanita untuk mengambil air. Lalu wanita ini mengadu kepada ayahnya untuk menyewa jasa dari Nabi Musa alaihissalam. Di ujung ayat tersebut Allah menutup dengan mengatakan, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa engkau sewa, engkau jadikan sebagai orang yang membantu, bisa juga diartikan sebagai pemimpin, adalah orang yang memiliki dua kriteria ini, yaitu al-qawiyyu al-amin. Orang yang kuat lagi orang yang terpercaya. Kuat dari sisi pendiriannya, dia tidak bisa ditekan, dia tidak bisa kemudian diarahkan begitu, memiliki pendirian yang cakap begitu. Al-qawi, dia kuat. Al-amin, dia adalah orang yang terpercaya. Selama ini track recordnya contohnya adalah terpercaya. Kalau hal ini kemudian ditarik kepada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditarik kepada sifatnya para khulafa ar-rasyidun seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki dua sifat ini. Abu Bakar yang menurut sebagian orang itu lemah dalam artian adalah bahkan ketika mengimami salat saja seringkali pingsan lantaran tidak kuat ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkenaan dengan azab. Tapi lihat ketika beliau menjadi seorang pemimpin, bahkan ketika Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, tangguhkan dulu untuk memerangi para pencegah orang yang membayar zakat tadi, kata beliau, perangi saat ini juga. Beliaulah yang memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan ini menunjukkan kepemimpinan yang kuat yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau juga adalah al-amin, orang yang terpercaya. Begitu juga Umar bin Khattab, begitu juga Uthman bin Affan, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga dua sifat ini terlihat jelas pada kepemimpinan khulafa ar-rasyidun. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dengan orang yang menarik-narik kepemimpinan saat ini atau calon tertentu dengan kepemimpinan yang ada pada zaman khulafa ar-rasyidun? Kita lihat mereka memiliki sifat tersebut atau tidak. Kalau memiliki sikap yang sama, ada dua kriteria, al-qawiyyu al-amin, orang yang kuat lagi terpercaya, ya boleh-boleh saja mendekatkannya, bukan secara utuh, tapi sifat yang mirip dengan kepemimpinan khulafa ar-rasyidun. Tapi kalau tidak ada sama sekali, hanya saja kemudian dikait-kaitkan, maka kita bisa dengan mudah menepisnya dan mengatakan tidak sama-sama sekali antara kriteria yang dimiliki oleh khulafa ar-rasyidun dan pemimpin yang disebut oleh orang tersebut. Jadi kita adalah orang yang cerdas, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa mengetahui dan menilai karakter orang. Kalau ada karakter yang sama, ya mungkin bisa jadi benar. Tapi kalau kemudian tidak ada kriteria yang melekat, maka itu adalah hanya sekedar pengakuan dusta belaka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masalah sunnah, apa itu sunnah mawani, sunnah sunnah Taqririyah, sunnah wasfiyah. Nah.
Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita merujuk kepada definisi sunnah, setiap apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifatnya, maka sesungguhnya seluruh apa yang kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diniatkan untuk mengikuti beliau, maka dia memiliki nilai ibadah dan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini, sahabat yang paling berusaha mengikuti sunnah Nabi itu yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar saking inginnya mengikuti Nabi, pernah beliau melewati satu jalan ketika melakukan sebuah safar, lalu beliau hentikan kafilah tersebut untuk sejenak duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Ketika duduk di situ, beliau kemudian minum di bawah pohon tadi, minum. Lalu sahabat yang lain mengatakan, "Wa ya Ibnu Umar, kenapa engkau tidak duduk saja di atas kendaraanmu kalau hanya sekedar minum? Kenapa harus turun di situ? Kamu menghentikan seluruh perjalanan kami." Lalu apa kata Ibnu Umar? "Saya pernah berjalan bersama Nabi dan melewati pohon tersebut, dan pada saat itu Nabi turun di situ, duduk kemudian minum, dan saya ingin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam." Kalau kita lihat dari gambaran Ibnu Umar ini, maka seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi lalu kemudian kita ikuti. Contohnya Rasulullah senang makan kurma, ketika makan berjumlah ganjil lalu kita ikuti, maka itu berpahala dan bernilai ibadah yang sifatnya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersiwak, Rasulullah ketika memakai sandal menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, ketika menyisir, ketika memakai baju, lalu kita ikuti, maka kita sedang beribadah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hal-hal yang disukai oleh Nabi. Nabi suka makan labu, salah satu makanan Nabi yang paling disukai adalah labu, labu parang itu. Maka kalau kita mengikutinya dan berniat untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka makan itu bernilai ibadah. Kalau kita tidur, sebelum tidur kemudian kita berdoa kepada Allah, kita berwudu mengikuti apa tuntunan Nabi, maka tidur kita bernilai ibadah. Kita minum, sebelum minum kemudian kita mengucapkan bismillah, kemudian tidak bernafas ketika kita minum dengan niat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minum ini juga ibadah. Sehingga apapun itu selama disandarkan kepada Nabi lalu kita ikuti dengan niat untuk ittiba' kepada Nabi, maka dia bernilai ibadah. Apa nilai ibadahnya itu? Yaitu ibadah di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaan ini kurang tepat. Tadi diceritakan bahwa waktu sahabat mau safar, jangan sholat asar kalau sudah sebelum sampai di Quraidah. Bani Quraidah. Kira-kira apa jawabannya Ustaz? Mohon maaf. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pada saat itu kalau kita baca asbabul wurud dari hadis ini, sesungguhnya Nabi sedang mengirimkan pesan yang penting. Pada saat itu dikabarkan Bani Quraidah ini melakukan sebuah pengkhianatan. Dan Nabi ketika sampai di Madinah itu, di antara hal yang pertama kali dilakukan adalah membuat piagam, ya, yang kita sebut dengan piagam Madinah, yaitu mengumpulkan seluruh komponen masyarakat, di antaranya menghadirkan sinergitas untuk sama-sama membangun kota Madinah. Tidak membedakan agamanya, tidak membedakan latar belakangnya, tapi tentu saja dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan, tidak boleh berkhianat dan seterusnya. Pengkhianatan-pengkhianatan itu mulai muncul, diawali dari Bani Qainuqa', kemudian Bani Nadhir, kemudian pada akhirnya Bani Quraidah. Maka Rasulullah ingin mengirimkan pesan, dan pesan ini pesan yang penting. Maka Rasulullah katakan, janganlah kalian salat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Maknanya
jangan melakukan aktivitas yang lain yang akan menghambat kalian sampai ke Bani Quraidah. Jadi sebenarnya tidak ada kepentingan yang lain, hanya ingin memastikan begitu agar mereka tidak melakukan aktivitas yang menghalangi mereka sampai ke sana. Jangan mampir-mampir, istilah kita Pak ya. Jangan banyak istirahatnya agar salat asarnya itu bisa di Bani Quraidah. Nah, ternyata qadarallah, Allah berkehendak lain, ada halangan yang menghalangi mereka sampai di sana. Nah, sehingga terjadilah istihad tersebut. Yang satu salatnya tunggu sampai Bani Quraidah walaupun sudah waktu maghrib tiba, yang satu lagi beristihad untuk tetap salat di pertengahan jalan, khawatir waktu salat itu akan habis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum.